semua, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan yang menjadi rema bagi kita diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan 13 mengenai perlengkapan iman. Ajar-ajari kami Tuhan supaya kami dapat memahami firman Tuhan pada malam hari ini, supaya iman kami dan kehidupan kami semakin teguh bersandar hanya kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini diambil dari Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Kalau kita baca, bagi Bapak dan Ibu yang membuka Alkitab pada malam hari ini, perikopnya adalah perlengkapan rohani. Kami akan membacakan buat kita. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini kami beri judul, Milikilah Perlengkapan Rohani. Kami sengaja memilih tema tersebut untuk rema pada malam hari ini bagi kita semuanya, sebab firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada malam hari ini bagi kita semua sangat mengena, terutama bagi kita yang hidup di zaman modern. Di zaman sekarang, musuh tidak lagi bersenjatakan pisau dan benda-benda tajam. Bahkan iblis saja sudah jauh lebih sopan. Tak jarang dia mengedepankan etika, seakan-akan bisa seperti orang-orang yang baik atau kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan upaya untuk tetap menjerumuskan kita ke dalam dosa. Namun yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, iblis itu tetap iblis. Dari dahulu, sekarang, sampai yang akan datang. Si jahat ini akan terus mencoba kita, membawa kita ke dalam kebinasaan. Nah, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang kita baca pada malam hari ini di pasal 6 dengan jelas mengajarkan, ada tertulis ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya kita tidak lagi berhadapan secara fisik kayak perang di zaman dahulu. Tetapi sebagai orang percaya, kita diperhadapkan kepada kegelapan dan roh-roh jahat yang terus mengajak kita untuk jatuh ke dalam kegelapan dan maut. Menjauh dari Kristus yang adalah juru selamat kita, yang sudah kita yakini dan kita percayai sebagai Tuhan dan satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Nah, godaan-godaan dan cobaan tanpa disertai dengan kekerasan, saya yakin semakin sering kita hadapi dan rasakan belakangan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita semua orang-orang percaya, pakailah perlengkapan iman untuk melawan hari-hari yang jahat ini dengan tetap berdiri serta teguh dalam iman dan perbuatan di saat-saat kita menghadapi peperangan iman. Oleh sebab itu, melalui perikop firman Tuhan dan tema bagi kita pada malam hari ini, milikilah perlengkapan rohani. Nah, Tuhan mengajari kita bagaimana caranya kita harus memiliki perlengkapan rohani itu. Apa saja yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama, kita harus tetap berdiri tegak.
tetap berdiri tegam ya, tekun, teguh dalam memegang kebenaran. Apakah kebenaran itu? Ya, percaya, yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada saat kita berdiri tegap dan berserah kepada Tuhan, lawanlah iblis dengan membaca firman Tuhan siang dan malam. Pahami keinginan dan maunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan sejenak pun isi pikiran kita dipengaruhi oleh bujukan dan rayuan iblis. Jangan sekali-sekali diberikan ruang. Hal yang kedua adalah berikat pinggangkan kebenaran. Saya yakin kita semua memahami pinggang adalah bagian dari tubuh yang di dalamnya terdapat bagian dari anatomi, di mana semua sumber kehidupan berupa makanan itu dicerna dan digunakan. Semua berasal dari situ, Bapak Ibu sekalian. Pinggang kita ini, bagian pinggang ini ada perut. Nah, kadang-kadang pinggang kita ini digunakan sebagai gantungan peralatan kita pada saat kita menyiapkan ikat pinggang yang bisa diselipkan pedang, pisau, atau perlengkapan-perlengkapan pada saat kita ingin ke kebun dan lain-lain, banyak macam bisa dicentalkan di sini. Nah, pinggang memiliki posisi yang sentral sebagai bagian dari anatomi tubuh. Namun pinggang ini rentan karena dia berada di tengah-tengah. Posisinya berada di antara badan dan di antara kaki. Nah, tapi dia memberikan sinkronisasi bagi tubuh kita secara keseluruhan. Sehingga badan kita ini secara anatomi bisa bertahan kuat. Maka demikianlah juga kebenaran itu sendiri, yakni Yesus Kristus, Tuhan kita, akan bertindak sebagai pondasi yang kuat di saat rohani kita diserang oleh iblis. Maka kebenaran yang ada dalam diri kita yang berasal dari Tuhan akan membantu kita menyangkal ajaran sesat dari iblis tersebut. Nah, hal yang ketiga yang harus kita miliki sebagai perlengkapan rohani yaitu berbaju jirahkan keadilan. Nah, selainnya baju, tentunya fungsinya adalah untuk menutupi bagian tubuh kita ya agar tetap kuat dan sehat. Demikian juga dengan jirah keadilan akan membentengi rohani kita menghadapi serangan dan rayuan maut dari iblis. Sebab kalau kita paham dan imani bahwa keadilan yang sejati hanya berasal dari Tuhan, maka suatu hal yang wajar kalau kita meminta keadilan dari Tuhan. Agar kita tidak menerima perlakuan curang atau terjerumus dari keadilan yang dimiliki oleh Tuhan oleh iblis. Menjauh dari keadilan Tuhan. Bahkan tidak menerima keadilan dari Tuhan. Jadi keadilan dari Tuhan sesungguhnya adalah jirah atau pelindung bagi iman dan rohani kita. Berikutnya adalah yang keempat yang harus kita miliki. Berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil kebenaran Allah. Sebagai orang Kristen, menggunakan kasut dan dengan rela ikhlas adalah kesukaan bagi Tuhan bagi kita. Jadi kami ulangi, menggunakan kasut merupakan sebuah kerelaan dalam memberitakan firman Tuhan, itu adalah kesukaan bagi Tuhan untuk kita. Tuhan menginginkan kita senang dan penuh sukacita dalam memberitakan Injil kebenaran. Lewat apa? Lewat pola hidup kita, tutur kata kita, perbuatan-perbuatan kita. Agar terpancarlah nyata bahwa kita ini adalah tiruan-tiruan Kristus. Yang mengimani dan percaya Ia adalah Juru Selamat. Dan Tuhan yang kekal hidup bersama-sama dengan kita kelak di surga. Jadi kita harus menjadi tiruan Kristus dalam kehidupan ini. Yang kelima yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagaimana pengajaran dari Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pada saat itu, berperisaikan iman dengan perlengkapan perang. Perisai umumnya terbuat dari bahan-bahan yang keras, Bapak Ibu ya, tahan menghadapi hantaman. Demikian juga iman kita kepada Kristus merupakan sebuah perisai yang kuat dan teruji di saat iblis datang untuk mencoba menjerumuskan kita dan membawa kita ke dalam maut. Sekuat apapun hantaman yang dibawa oleh iblis datang silih berganti untuk mencoba membinasakan kita, menjauh dari Tuhan. Tetapi manakala iman kita tetap fokus dan terarah hanya kepada Kristus, yakinlah perlindungan dan pengasihan Tuhan semata-mata hanya akan senantiasa membentengi kita. Yang berikut, kita harus memiliki berketopongkan keselamatan. Kepala sebagai bagian anggota tubuh
tentunya sangat rentan diserang, gampang terbentur, dan gampang cedera. Namun di dalam kepala terdapat anatomi otak yang dapat menunjukkan mana hal yang baik, mana hal yang jahat, mana hal yang buruk. Sudah sewajarnya kita harus memiliki ketopong, harus melindungi pikiran kita, otak kita yang secara kuat untuk tidak terpengaruh oleh bujukan dan royon iblis. Jadi pikiran dan hati serta perasaan kita hanya kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibarat helm, maka ketopong tersebut adalah sebuah keselamatan, melindungi kita agar iman percaya kita kepada Kristus hanya di dalam Dia, dan itulah yang akan menyelamatkan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, berpedangkan roh dan kebenaran. Ternyata sebagai seorang Kristen kita tidak boleh merupakan Allah Tritunggal, yakni Allah, Anak, dan Roh Kudus. Ialah yang esa di hadapan kita. Apabila kita ingin memperoleh keselamatan kelak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, maka pujilah Tuhan. Pahamilah bahwa Yesus Kristus adalah firman yang hidup dalam hidup ini. Dengan membaca firman Tuhan siang dan malam, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, percaya bahwa Roh Kudus Tuhan senantiasa mendampingi kita setiap saat dalam hidup kita, maka dengan demikian kita akan semakin memahami dan mengimani bahwa sesungguhnya pada saat itu kita sedang berdekatan secara intim dengan Tuhan yang kita imani dan kita percayai, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, yakinlah pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, iblis itu akan lari pontang-panting karena dia akan takut menghadapi api yang kekal yang merupakan upah baginya kelak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan bagi kita pada malam hari ini. Bagaimana Rasul Paulus mengajari jemaat di Efesus supaya mereka memiliki perlengkapan rohani. Pada hari ini juga ingatlah bahwa memiliki dan memperlengkapi diri dengan perlengkapan rohani sebagaimana yang sudah kita sama-sama dengar tadi, penting untuk kita miliki dan mintakan kepada Tuhan. Niscayanya semua perlengkapan rohani itu akan membantu kita untuk memenangkan kehidupan ini. Hasilnya kita akan tetap berada dalam kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan memperoleh keselamatan kelak. Jangan kita lupakan itu. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam di dalam hati kita, dan iman kita boleh tetap dikuatkan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya dan Allah kita yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Engkau mengajari kami Tuhan pada malam hari ini, supaya kami tetap memperlengkapi diri kami dengan perlengkapan rohani. Tuhan ajari kami supaya kami jangan lengah dalam kehidupan ini. Bantulah kami Tuhan, perlengkapilah diri kami dengan perlengkapan rohani yang dari Tuhan, supaya si jahat itu tidak pernah bisa mendekat dalam kehidupan kami, dan kami beroleh kehidupan kekal kelak bersama Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan kelak di surga. Inilah Tuhan renungan kami pada malam hari ini. Sempurnakanlah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Selamat beristirahat Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita.